Halo Sobat Tani semuanya. Kali ini saya berada di kebun kakao. Dan untuk hari ini saya akan memaparkan beberapa fakta pilu yang berkaitan dengan petani di Indonesia. Dan fakta-fakta ini yang membuat petani dianggap sebagai pekerjaan yang mungkin rendahan dan kurang diminati oleh generasi milenial dan juga generasi Z. Oke, jadi fakta pertama yaitu bahwa petani itu adalah profesi pelarian. Jadi ini saya amati di sekitar saya, di lingkungan tempat tinggal saya. Menjadi petani itu adalah pelarian karena banyak anak-anak yang gagal atau sekolah atau putus sekolah, dan mereka tidak memiliki skill atau kemampuan lain. Oleh karena itu, menjadi petani menjadi satu-satunya cara bagi mereka untuk mendapatkan nafkah atau bertahan hidup. Padahal pengetahuan tentang pertanian yang mereka miliki sebenarnya tidak cukup memadai. Oke, lalu fakta berikutnya yaitu bahwa berkaitan dengan kesulitan petani. Oke, jadi kesulitan petani di sini ada banyak sekali. Yang pertama yaitu ketersediaan pupuk. Ini yang saya alami dan saya lihat banyak sekali petani di tempat saya kesulitan untuk mendapatkan pupuk. Padahal menjadi petani berarti tidak terlepas dari yang namanya pupuk. Oke, sobat tani semuanya. Lalu yang berikut, program kerja yang tidak matang atau program kerja yang tidak ada. Jadi yang saya lihat selama ini di sekitar saya, banyak petani yang tidak memiliki program kerja yang disusun secara matang. Biasanya mereka hanya bekerja berdasarkan musim dan mengikuti cara tradisional yang sudah diwariskan atau diajarkan oleh orang tua. Jadi tidak ada program kerja yang matang, yang benar-benar direncanakan. Lalu yang berikut, teknologi pertanian yang masih kurang oke. Jadi mungkin ini juga dialami oleh hampir seluruh petani di Indonesia, bahkan ya hampir di seluruh negara kita. Dan yang saya lihat di sekitar saya yaitu bahwa teknologi pertanian memang sangat-sangat kurang untuk petani-petani kita, sehingga pekerjaan yang sebenarnya mudah harus dilakukan dengan mengeluarkan banyak tenaga, dan ini membuat petani menghabiskan tenaga yang harus tidak perlu dikeluarkan kalau bekerja dengan teknologi. Yang saya lama ini saya lihat masih banyak menggunakan teknologi sederhana dan tradisional yang memang itu warisan turun temurun, dan ini mungkin membuat orang beranggap bahwa petani itu harus bekerja dengan otot yang maksimal. Padahal masih banyak teknologi yang bisa membantu para petani di kebun-kebun kita. Yang berikut, yang saya lihat berikut yaitu faktor kesehatan. Nah, ini dari segi kesehatan mungkin juga di tempat saudara-saudara sama, cukup miris ya, karena saya melihat bahwa banyak petani yang mengabaikan kesehatannya, terutama dalam hal pemenuhan gizi. Jadi menurut yang saya lihat, banyak petani kalau sudah berada di kebun, apalagi rumahnya jauh, itu makan minumnya apa adanya. Biasanya makan siangnya apa adanya saja yang dibawa sebagai bekal, bahkan tidak makan atau mungkin cuma ngopi saja di kebun. Sore ketika kembali ke rumah lalu makan kembali di rumah. Nah, ini
saya rasa satu faktor yang paling penting yang harus diperhatikan yaitu berkaitan dengan pemenuhan gizi, karena memang menjadi petani berarti bekerja dengan harus menggunakan otot, jadi pemenuhan gizinya harus benar-benar berimbang. Dan untuk hal ini saya rasa mungkin perlu sosialisasi dari pemerintah berkaitan dengan pengetahuan gizi bagi para petani, karena sebenarnya bukan mau menyindir, tapi kalau kita perhatikan secara baik, kenapa petani-petani kadang-kadang kita lihat berotot tetapi badannya kurus, mungkin juga mukanya kelihatan lelah. Ini karena sebenarnya selain kecapean juga karena faktor gizi. Jadi untuk petani-petani yang ada di seluruh Indonesia, saya mengajak bahwa kita jangan pernah mengabaikan yang namanya asupan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita. Lalu yang berikut soal safety di kebun, safety atau perlindungan. Jadi hanya sedikit petani yang bekerja dan memperhatikan perlindungan dirinya atau safety dalam bekerja. Padahal berada di kebun pasti ada banyak bahaya yang mengancam, misalnya serangga, ada banyak hal lain, tetapi masih banyak petani yang kurang mengabaikan ini. Oke, jadi mungkin itu saja pembahasan saya. Kita akan kembali lagi di video berikutnya.